Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung aja review pertandingan menghadapi Chelsea yang baru saja selesai. 1-1, 1 poin juga bagi kedua tim. Langsung aja dimulai dari formasi. Formasi ini sama seperti yang gue perkirakan waktu di video gue bikin video tentang konferensi pers Ralf Rangnick ya. Artinya setelah ada update kondisi pemain, Marcus Rashford starter di posisinya Jadon Sancho. Diogo Dalot lagi-lagi diberikan posisi di bek kanan, Matic, McTom di tengah di pivot. 3 pemain muda ada di bench ya. Dan kiper, 2 kiper ada juga di bench. Bayangkan sampai 2 kiper untuk mengisi slot di bangku cadangan. Ini menunjukkan kedalaman squad ini betul-betul minim. Match diawali dengan protes dari fans pendukung Manchester United di Old Trafford. Jadi cukup banyak fans juga yang masuknya itu telat ke Old Trafford ya. Manchester United tampil telat panas. Ini sama seperti ketika menghadapi Arsenal. Di awal Chelsea langsung menguasai pertandingan, menguasai match dengan tekanan-tekanan yang berbahaya. Lini tengah Manchester United menurut gue kewalahan dan juga keteteran karena jarak sering terlalu jauh lagi-lagi antara Scott McTominay dan juga Nemanja Matic. Chelsea juga sering mencoba menekan lewat sisi sayap. Ini sangat sering dilakukan oleh Chelsea karena memang formasi dari Chelsea sendiri yang menurut gue sih mengakomodir sekali serangan lewat sayap. Di samping mungkin Thomas Tuchel juga melihat kalau sektor sayap dari Manchester United ini sektor sayap dari Manchester United, maksudnya back sayap ini memang merupakan salah satu titik lemah dari Manchester United, baik itu sayap kanan maupun juga sayap kiri. Menurut gua back tengah yang lumayan sebenarnya penampilannya, tapi pivot di tengah dan juga back sayap sekali lagi ini tampil mengkhawatirkan. Transisi yang cepat dari Chelsea menyulitkan Manchester United untuk bisa melakukan serangan balik. Dan ketika sudah kembali, artinya sudah Manchester United sudah telat ya kan, lalu possession-nya juga sudah dikuasai oleh Manchester United. Chelsea ini ketika mereka sudah turun, mereka tampil juga ketat dalam melakukan pressing. Sementara jarak antar lini dari Manchester United itu cukup jauh, terutama di lini depan, sehingga cukup sulit untuk bisa masuk ke daerah pertahanan dari Chelsea. Penetrasi individu juga kurang berani dilakukan, dan kalaupun dilakukan juga sering terbaca. Dan ini mengakibatkan kalau menurut gue ya di babak pertama itu seperti buntu sebenarnya di lini depan dari Manchester United. Praktis konsentrasi setelah itu perlahan-lahan lebih ke belakang. Karena ya praktis ketika Manchester United susah untuk membangun serangan, bola tidak sampai ke depan, akhirnya bola pun berbalik mengarah ke Manchester United. Dan ini juga sering dilakukan oleh Chelsea, terutama setelah tengah pertandingan ya di babak pertama. Serangan Chelsea pun datang silih berganti dengan berbahaya, dan menurut gue sih sepertinya seperti tinggal menunggu waktu. Dan itu juga gue tweet di Twitter gue. Yang belum follow bisa ya, Gusti_neck ya. Posisi Scott McTominay juga sering sekali menurut gue ini tidak jelas. Marking terlalu jauh kaitannya dengan seorang Kante. Sering sekali lolos ini Kante dari penjagaan Scott McTominay. Juga ketika Manchester United melakukan transisi untuk menyerang dari bertahan, sering lambat. Marcus Rashford pun juga demikian, jarang sekali turun membantu pertahanan, sehingga lini kiri dari Manchester United itu sering sekali kewalahan kalau menerima serangan dari Chelsea. Sering sekali bola-bola silang dari sisi kiri ke sisi kanan dari Chelsea, atau dari sisi kanan Manchester United ke sisi kiri Manchester United ya. Bola-bola lambung yang cukup akurat dari Chelsea ini menyulitkan, dan sering sekali sektor-sektor sayap ini seperti kosong ruangannya ketika yaitu tadi ya peralihan bola itu dilakukan. Akhirnya pertandingan babak pertama selesai 0-0. Menurut gue dengan amatiran hanya kurang klinikalnya Chelsea dan juga penampilan David De Gea yang membuat hasil babak pertama ini 0-0. Dan ini kalau gue lihat
ini adalah statistik di babak pertama. Bisa dilihat ball possession dikuasai nyaris oleh Chelsea 65%, total shots pun juga demikian, on target 5. Bayangkan ya, ini betul-betul dikuasai oleh Chelsea babak pertama. Big chances ada 2, shot inside box coba tuh ada 7, luar biasa. Goal keeper save, David De Gea melakukan 5 kali penyelamatan di babak pertama. Jumlah passing cukup telak menang Chelsea, akurat passing juga Chelsea tampil superior 91%, long ball pun juga demikian, dribble pun juga demikian. Duels won, Chelsea juga lebih unggul daripada Manchester United. Dan ini adalah posisi rata-rata di babak pertama. Bisa dilihat terkonsentrasi di 2 titik ya, di sisi kanan, tengah, dan juga kiri. Dan kalau di kanan itu sisinya Diogo Dalot, bisa dilihat ada Lindelof, ada Diogo Dalot, dan juga ada Elanga di sana. Sementara di sisi kiri terlihat sekali jarang ya, jaraknya lebih jarang. Varane di tengah, Telles, lihat jaraknya Telles dengan nomor 10 Rashford cukup jauh. Sementara lini tengah lihat tertumpu semua di daerah sektor tengah, Matic dan juga Scott McTominay dan juga Bruno Fernandes ya. Memasuki babak kedua, Marcus Rashford kalau gue lihat ini bertukar posisi dengan Elanga. Dan 2 tim langsung berusaha untuk tampil agresif. Chelsea dengan skema serangan balik di awal babak kedua ini nyaris mengancam. Untung digagalkan oleh Bruno Fernandes yang melakukan sprint tracking dari daerah Chelsea. Luar biasa menurut gue nih. Real kapten kalau menurut gue ya, mau kerja keras, mau memberi contoh kerja keras di atas lapangan itu seperti apa. Jadi dia benar-benar tracking sprint kalau gue lihat itu dari daerah depan ya, langsung ke daerah kotak penalti dari Manchester United. Manchester United sendiri sepanjang babak kedua ini terlalu banyak dan terlalu sering salah umpan ya. Akhirnya jebol juga oleh Marcos Alonso. Ini menurut gue skema serangan dari Chelsea lagi-lagi ya, dan ada yang janggal kalau menurut gue di situ, yaitu adalah seorang Diogo Dalot yang tidak memarking sama sekali pemain, padahal di belakang dia itu ada 2 orang ya, literally ada 2 orang di belakang Diogo Dalot yang tidak dikawal sama sekali. Nggak jelas dia itu ngapain sebenarnya di sana di posisinya. Dan ya praktis ada 2 orang, Marcos Alonso tanpa menyanyiakan langsung di volley first time ke daerah sebelah kiri dari David De Gea, cukup deras 1-0. Cuman setelahnya ada reaksi yang cepat dari build up yang gagal oleh Chelsea, bola dicuri dan jatuh ke Matic yang memberi assist ke Cristiano Ronaldo. Boom, 1-1. 2 gol di 2 match terakhir untuk Nemanja Matic, 2 assist di 2 match terakhir. Ini sebenarnya gue cukup kaget ya, Manchester United bisa jebol gawang Chelsea. Tapi ya lagi-lagi inilah sepak bola. Sekalipun Chelsea menguasai jalannya pertandingan, jalannya possession, peluang ya, lebih agresif, lebih menyerang, tapi mereka juga melakukan kesalahan dan itu dibayar mahal. Sebenarnya ini juga sering terjadi oleh Manchester United di match-match sebelumnya, ketika Manchester United utamanya mendapatkan hasil seri di kandang maupun tandang, sering sekali utamanya setelah Manchester United unggul ya. Ya ini yang dilakukan oleh Manchester United, mereka lengah dan lawan berhasil memanfaatkannya. Dan ini yang terjadi tadi oleh Chelsea, mereka lengah dan lawan berhasil memanfaatkannya. Setelahnya Manchester United semakin sering ditekan oleh Chelsea dan bahkan bermain dengan 5 back. Elanga lebih turun lagi ke bawah daerah sebelah kiri, jadi seakan-akan main 5 back ini Elanga bermain seperti jadi back kiri. Jones dan Juan Mata masuk, Nemanja Matic dan Marcus Rashford keluar. Tadinya gue sempat berpikir apakah Phil Jones bermain jadi defensive midfielder, ternyata tidak. Kalau menurut gue dengan amatiran dia bermain jadi back tengah. Jadi total main dengan 5 back. Kalau tidak salah tadi sekitar ya mungkin kurang lebih kayak jadi 5-4-1 begitu ya untuk Manchester United. Chelsea pun juga mentok terus serangannya, sering salah umpan atau terbaca pola aliran bola oleh pemain Manchester United yang juga menumpuk di belakang. Ini menyulitkan Chelsea untuk bisa
masuk ya ke daerah pertahanan Manchester United. Selain itu juga kurang klinikalnya dan juga kurang tajam dari lini depan Chelsea ini juga mengakibatkan nggak tembus-tembus gawang Manchester United. Di menit ke-90 nih ada catatan yang menarik ya. Garnacho akhirnya masuk, debut, masuk menggantikan Elanga. Tapi tentu saja ini lebih ke memberikan menit bermain walaupun sedikit dan walaupun perannya tidak terlihat di pertandingan secara langsung, tapi menurut gue ini bisa jadi memberikan booster bagi sang pemain ya. Artinya kepercayaan diri, dia sudah bisa mampu menembus tim utama Manchester United, bahkan mendapatkan menit bermain walaupun hanya 1 menit, tapi menurut gue ini jadi modal yang sangat-sangat berarti bagi sang pemain. Gue cukup menarik ya untuk gue secara pribadi untuk menantikan bagaimana kiprah seorang Garnacho ini nanti di Manchester United. Mudah-mudahan sekali lagi mentalnya bisa kuat ya. Akhirnya match selesai 1-1. Ini sama seperti yang terjadi di Stamford Bridge. Kurang lebih juga jalannya hampir sama ya, di mana Manchester United lebih sering tertekan, tapi Manchester United mampu membuat gol karena kesalahan yang dibuat oleh Chelsea. Tadi pertandingan tadi pun juga demikian, skornya pun juga sama 1-1. Akhirnya setelah 2 match beruntun kalah dengan selisih gol yang cukup banyak, menurut gue Manchester United akhirnya bisa meraih 1 poin 1-1. Bermain lebih kompak dalam bertahan walau masih banyak kebocoran, utamanya dari back sayap, utamanya lagi Diogo Dalot. Tadi gue lihat Alex Telles terutama di babak kedua agak sedikit lebih bagus penampilannya dibanding babak pertama ya, dimana dia lebih sering menang duel, merebut bola, walaupun dalam mencari posisi sering gak jelas menurut gue nih Alex Telles dalam bertahan ya. Tapi gue lihat ada peningkatan dari cara bertahan, terutama kalau gue lihat gol atau gue bandingkan ketika menghadapi Liverpool maupun menghadapi Arsenal. Kali ini menghadapi Chelsea ada sedikit perbaikan ini, walau ada juga sisi keberuntungan ya. Seperti dilihat tadi Chelsea sempat terkena mistar ya kan di babak kedua. Di babak pertama David De Gea melakukan banyak sekali penyelamatan. Dan Chelsea juga menurut gue tampil kurang tajam, kurang klinikal di depan. Tapi anyway this is football. Faktor-faktor demikian juga ikut mewarnai atau bahkan menentukan hasil dari pertandingan itu sendiri, di mana di pertandingan-pertandingan sebelumnya bukan tidak jarang Manchester United ada di posisi Chelsea, lebih banyak menyerang tapi kurang klinikal, bahkan kurang beruntung juga ya. Babak kedua gue lihat De Gea nih cukup jarang melakukan save, tidak sebanyak di babak pertama ya. Tapi ya itu tadi, Chelsea juga sempat kena tiang kan, kalau tidak salah seorang Reece James, dan beberapa peluang juga kurang bisa dimanfaatkan, kurang tajam, kurang klinikal di depannya. Transisi Manchester United dalam melakukan serangan balik juga menurut gue ini lambat. Selain lambat juga sering melakukan kesalahan umpan sehingga skemanya mentok, tidak bisa efektif ya. Mungkin yang dimaui oleh Ralf Rangnick melakukan serangan dengan cepat, tapi bolanya sering terbaca sih oleh lini tengah ataupun lini belakang dari Chelsea. Jadi sering sekali mentok juga serangan balik dari Manchester United dan bahkan terbuang percuma. Nah, ini dia statistik sebelum ke statistik dulu ya, ini gue pengen menunjukkan posisi rata-rata di babak kedua. Bisa dilihat ada perbedaan dibanding babak pertama, lebih kompak lagi di tengah ya, lebih banyak menumpuk orang di tengah. Di kanan kiri bisa dilihat itu ada tim dalam tanda kutip, tim kecil, Lindelof dan Dalot, dan di kiri Varane dan juga Alex Telles. Statistik di babak kedua, ball possession dikuasai oleh Chelsea, total shots pun juga demikian. Manchester United tampil lebih efisien, tapi ya dari 3 kali total shots 2 berhasil on target, sementara Chelsea banyak yang off target, bahkan juga ada yang di blocks ya. Big chances 1-1 menurut gue cukup luar biasa, cukup efisien juga nih Manchester United. Akurasi passing bisa dilihat turun ya, di babak kedua ini lebih buruk daripada babak pertama. Manchester United lebih banyak melakukan long balls, possession loss-nya lebih banyak Chelsea, duels lebih banyak dimenangkan oleh Manchester United, dan menurut gue ini juga kunci di babak kedua utamanya ya. Setelah 10-15 menit awal sempat tertekan oleh Chelsea, tapi setelahnya Manchester United di lini belakang tampil cukup solid dan kompak, dan ini terlihat dari statistik ya, banyak duel menang, tackling pun juga demikian, interception pun juga demikian, clearance pun juga
Demikian. Nah, dengan hasil ini Manchester United untuk sementara ini berada di peringkat ke-6. Ini berarti sisa 3 pertandingan lagi, 1 kandang menghadapi Brentford, lalu 2 away ya. Dengan nilai maksimal 9, maksimal berarti 64. Sekarang Arsenal 60. Chelsea sudah aman menurut gua di zona Champions ya. Walaupun secara matematis again masih bisa terjadi, tapi menurut gua sangat sulit untuk bisa hal tersebut. Dan seperti yang gue bilang sih, ini sudah memastikan sekali lagi, lebih memastikan lagi kalau Manchester United sepertinya sulit ya. Ini untuk bisa lolos ke Liga Champions ini sudah tertutup. Praktis persaingan untuk merebutkan 4 besar ini ada di North London, Arsenal maupun Tottenham Hotspur. Next, Manchester United akan menghadapi Brentford di hari Selasa atau hari Senin ya, lupa gue. Tanggal 2 yang jelas. Brentford juga tim yang sedang penampilan lagi bagus ya. Akan jadi partai kandang terakhir di Old Trafford. Insya Allah nanti akan gue bikin previewnya. Kurang lebih demikian review pertandingan antara Manchester United menghadapi Chelsea yang berakhiran dengan 1-1. Bagaimana menurut teman-teman pertandingan tadi? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.